Shalom, perkenalkan nama saya Selviana Talo dengan NIM 101-2022-0197, kelas F semester 4, mata kuliah Teknologi Pembelajaran, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep e-learning dalam pembelajaran pendidikan SMP. Yang pertama yaitu pengertian e-learning. E-learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran secara daring. Berikut ada beberapa konsep e-learning, yaitu yang pertama, pembelajaran interaktif, di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran melalui berbagai media interaktif sehingga memudahkan pemahaman konsep-konsep pelajaran. Yang kedua, fleksibilitas waktu dan tempat, yaitu siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga memungkinkan pembelajaran yang lebih mandiri dan disesuaikan dengan jadwal belajar masing-masing siswa. Yang ketiga, penggunaan multimedia, yaitu e-learning memanfaatkan berbagai media seperti gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan materi pembelajaran secara menarik dan mudah dipahami oleh siswa. 4. Pemantauan dan evaluasi, di mana guru dapat memantau kemajuan belajar siswa secara langsung melalui platform learning serta memberikan umpan balik yang lebih cepat dan akurat. 5. Kolaborasi dan diskusi, yaitu e-learning memfasilitasi kolaborasi antara siswa dalam bentuk diskusi online, tugas kelompok, dan proyek bersama sehingga meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 6. Personalisasi pembelajaran, yaitu guru dapat menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing siswa sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ada beberapa manfaat e-learning dalam pendidikan SMP, yaitu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas, yaitu e-learning memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran dari mana saja sehingga meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. 2. Meningkatkan keterlibatan siswa, yaitu dengan penggunaan media digital yang menarik, e-learning dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan memotivasi mereka untuk belajar dengan baik. 3. Memperluas wawasan. Melalui e-learning, siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar yang lebih luas dan beragam, sehingga memperluas wawasan dan pengetahuan mereka. 4. Memperkaya pengalaman pembelajaran. E-learning memungkinkan penggunaan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif sehingga memperkaya pengalaman belajar siswa. 5. Meningkatkan keterampilan teknologi. Dengan aktif menggunakan teknologi dalam pembelajaran, siswa akan meningkatkan keterampilan teknologi yang penting untuk masa depan mereka. Nah, dengan menerapkan konsep e-learning dan memanfaatkan manfaat-manfaatnya, pendidikan SMP dapat menjadi lebih efektif, menarik, dan inklusif bagi semua siswa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan dan kepopuleran e-learning dalam pendidikan SMP, yaitu yang pertama, teknologi yang semakin maju. Dengan kemajuan teknologi digital dan internet telah memungkinkan perkembangan platform e-learning yang lebih canggih dan mudah diakses oleh siswa dan guru di berbagai tempat. Yang kedua, pandemi COVID-19.
Pandemi COVID-19 telah memaksa lembaga pendidikan untuk beralih ke pembelajaran online sebagai solusi untuk menjaga kontinuitas pendidikan. Hal ini telah mempercepat adopsi e-learning dalam pendidikan SMP. 3. Ketersediaan konten pembelajaran digital, yaitu semakin banyak konten pembelajaran digital yang inovatif dan interaktif telah tersedia, memperkaya pengalaman belajar siswa dan memotivasi mereka untuk belajar dengan cara yang baru. 4. Dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan mulai memberikan dukungan dan investasi dalam pengembangan e-learning sebagai bagian dari transformasi pendidikan digital. 5. Peningkatan kualitas pembelajaran. E-learning telah terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan akses ke sumber belajar yang lebih luas, memfasilitasi pembelajaran yang adaptif, dan memberikan umpan balik yang lebih cepat kepada siswa. Yang berikut fleksibilitas dan aksesibilitas e-learning di SMP. Yang pertama, fleksibilitas waktu belajar, yaitu e-learning memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar sesuai dengan jadwal yang mereka tentukan. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja, baik di siang hari, malam hari, atau akhir pekan sesuai dengan ketersediaan waktu mereka. Yang kedua, fleksibilitas tempat belajar. Dengan e-learning, siswa dapat belajar dari mana saja, baik dari rumah, perpustakaan, atau tempat lain yang nyaman bagi mereka. Hal ini memberikan kebebasan bagi siswa untuk belajar tanpa terikat oleh lokasi fisik sekolah. 3. Pengaturan kecepatan belajar. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Mereka dapat mempelajari materi lebih lambat atau lebih cepat, mengulang materi yang sulit, atau melompat ke materi yang berikutnya sesuai dengan kebutuhan mereka. 4. Aksesibilitas materi pembelajaran. E-learning memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai materi pembelajaran, tugas, modul, dan sumber belajar lainnya secara online. Materi pembelajaran dapat diakses dengan mudah melalui platform e-learning tanpa perlu membawa buku-buku tebal atau materi fisik lainnya. 5. Aksesibilitas bagi semua siswa. E-learning meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua siswa, termasuk siswa dengan keterbatasan fisik atau geografis, siswa yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki mobilitas terbatas dapat tetap mengakses pendidikan dengan menggunakan teknologi e-learning. Berikut contoh-contoh fitur interaktif dan menarik dalam media e-learning yang meningkatkan keterlibatan siswa, yaitu yang pertama, video pembelajaran interaktif. Video pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Misalnya, siswa dapat menjawab pertanyaan yang muncul selama video, memilih jalur cerita yang berbeda, atau berinteraksi dengan elemen-elemen interaktif dalam video. 2. Simulasi interaktif. Simulasi interaktif memungkinkan siswa untuk melakukan percobaan atau simulasi situasi tertentu secara virtual. Contohnya, siswa dapat melakukan eksperimen sains, simulasi matematika, atau latihan praktikum dalam lingkungan virtual yang aman dan interaktif. 3. Kuis berbasis game. Kuis berbasis game menggabungkan elemen permainan ke dalam pembelajaran, seperti poin, level, dan hadiah, untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan kompetitif. Siswa dapat belajar sambil bersenang-senang dan bersaing dengan teman kelas. 4. Diskusi online dan forum. Platform e-learning sering dilengkapi dengan fitur diskusi online dan forum di mana siswa dapat berdiskusi, bertukar pendapat, dan berkolaborasi dengan teman sekelas dan guru.
Diskusi online memfasilitasi interaksi sosial dan kolaborasi dalam pembelajaran. 5. Kegiatan kolaboratif. Kegiatan kolaboratif seperti proyek kelompok, presentasi bersama, atau penugasan berbasis kerjasama dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa dapat belajar dari pengalaman kolaboratif dan mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama. 6. Kuis interaktif dan evaluasi cepat. Kuis interaktif dan evaluasi cepat memungkinkan siswa untuk menguji pemahaman mereka secara langsung dan mendapatkan umpan balik langsung. Siswa dapat mengerjakan kuis online, melihat skor, dan memperbaiki pemahaman mereka secara instan. Yang berikut ada beberapa dampak positif bagi guru dan siswa dalam menggunakan e-learning, yaitu yang pertama, dampak positif bagi guru. 1. Peningkatan efisien pengajaran. E-learning memungkinkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran secara lebih efisien melalui platform online, memungkinkan pengiriman materi yang konsisten dan mudah diakses oleh siswa. 2. Pengelolaan pembelajaran yang lebih efektif. Guru dapat mengelola pembelajaran secara lebih efektif dengan menggunakan fitur-fitur e-learning seperti penjadwalan tugas, pengiriman materi pembelajaran, dan pelacakan kemajuan siswa secara online. 3. Umpan balik yang cepat. E-learning memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa secara online, memudahkan proses evaluasi, dan memberikan bimbingan yang lebih individual kepada siswa. 4. Pengembangan keterampilan digital. Penggunaan e-learning membantu guru untuk mengembangkan keterampilan teknologi dan digital yang penting dalam era digital saat ini, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan teknologi dalam pengajaran. Berikut dampak positif bagi siswa, yaitu yang pertama, aksesibilitas dan fleksibilitas belajar. E-learning memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi siswa untuk belajar dari mana saja dan kapan saja, serta fleksibilitas dalam mengatur waktu belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, keterlibatan yang lebih tinggi. Konten pembelajaran digital yang interaktif dan menarik meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, memotivasi mereka untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 3. Pengalaman pembelajaran yang beragam. E-learning memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar seperti video pembelajaran, simulasi, dan game edukasi yang meningkatkan pengalaman belajar mereka dan memperluas pemahaman mereka. 4. Pengembangan keterampilan digital. Penggunaan teknologi dalam e-learning membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang penting dalam dunia modern, mempersiapkan mereka untuk menjadi lebih kompeten dalam menggunakan teknologi. Berikut ini adalah contoh gambar fitur interaktif dalam media pembelajaran e-learning. Berikut adalah tips dan panduan bagi guru dalam memanfaatkan e-learning secara efektif, yaitu yang pertama, mempelajari platform e-learning. Pahami dengan baik platform e-learning yang digunakan termasuk fitur-fitur yang tersedia, cara mengunggah materi pembelajaran, dan cara berinteraksi dengan siswa secara online. 2. Pengelolaan pembelajaran yang lebih efektif, yaitu guru dapat mengelola pembelajaran secara lebih efektif dengan menggunakan fitur-fitur e-learning seperti penjadwalan tugas, pengiriman materi pembelajaran, dan pelacakan kemajuan siswa secara online. Yang ketiga, umpan balik yang cepat. E-learning memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa secara online,
memudahkan proses evaluasi, dan memberikan bimbingan yang lebih individual kepada siswa. 4. Pengembangan keterampilan digital. Penggunaan e-learning membantu guru untuk mengembangkan keterampilan teknologi dan digital yang penting dalam era digital saat ini, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan teknologi dalam pengajaran. Yang berikut integrasi e-learning dalam pembelajaran di SMP, yaitu yang pertama, dukungan kepemimpinan. Kepemimpinan sekolah yang mendukung dan memprioritaskan penggunaan e-learning dalam pembelajaran sangat penting. Kepala sekolah dan staf pengelola pendidikan perlu memberikan dukungan, sumber daya, dan pelatihan yang diperlukan bagi guru dan siswa. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan keterampilan, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi kepada guru dan siswa adalah kunci keberhasilan. Guru perlu memberikan pelatihan dalam menggunakan platform e-learning, mengembangkan konten digital, dan mengelola pembelajaran online dengan efektif. 3. Konten pembelajaran yang relevan. Pengembangan konten pembelajaran digital yang relevan, interaktif, dan menarik sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Konten pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 4. Keterlibatan siswa dan kolaborasi, yaitu mendorong keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan memfasilitasi kolaborasi antar siswa dalam pembelajaran online adalah kunci keberhasilan. Diskusi online, proyek kolaboratif, dan kuis interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat pemahaman mereka. 5. Pemantauan dan umpan balik. Guru perlu memantau kemajuan belajar siswa secara berkala dan memberikan umpan balik dan konstruktif untuk membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Umpan balik langsung dapat membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahaman mereka. 6. Fleksibilitas dan dukungan teknis. Menyediakan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar, serta dukungan teknis yang memadai bagi guru dan siswa dalam penggunaan teknologi e-learning adalah kunci keberhasilan dalam integrasi e-learning di SMP. Dalam menerapkan e-learning di SMP, terdapat beberapa tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh guru, siswa, dan lembaga pendidikan. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Tantangan utama adalah keterbatasan akses teknologi seperti koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya perangkat digital, atau infrastruktur teknologi yang terbatas di daerah tertentu yang dapat menghambat aksesibilitas dan efektivitas e-learning. Keterampilan teknologi yang terbatas. Guru dan siswa mungkin menghadapi tantangan dalam menguasai teknologi e-learning, penggunaan platform online, dan pengembangan konten digital. Keterampilan teknologi yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan e-learning dengan baik. 3. Keterlibatan siswa yang rendah. Tantangan lain adalah keterlibatan siswa yang rendah dalam pembelajaran online. Siswa mungkin kurang termotivasi atau kurang disiplin dalam belajar secara mandiri melalui e-learning yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. 4. Kesulitan dalam membangun interaksi dan kolaborasi. Pembelajaran online dapat mengurangi interaksi sosial dan kolaborasi antara siswa dan guru yang dapat memengaruhi pengalaman belajar dan keterlibatan siswa. Memfasilitasi interaksi dan kolaborasi dalam pembelajaran online menjadi tantangan tersendiri. 5. Kebutuhan dukungan dan pelatihan. Guru memerlukan dukungan dan pelatihan yang cukup dalam mengimplementasikan e-learning, mengembangkan konten digital, dan mengelola pembelajaran online secara efektif. Kurangnya dukungan dan pelatihan
dapat menjadi hambatan dalam mengintegrasikan e-learning dengan baik. 6. Keamanan dan privasi data. Masalah keamanan data dan privasi menjadi tantangan penting dalam e-learning, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi siswa dan kerahasiaan informasi pembelajaran. Memastikan keamanan data menjadi prioritas dalam penggunaan e-learning. Berikut adalah tips dan panduan bagi siswa dalam menerapkan e-learning, yaitu yang pertama, atur waktu belajar. Tetapkan jadwal belajar yang teratur dan disiplin. Sesuaikan dengan kegiatan harian dan waktu luang untuk memanfaatkan e-learning secara efektif. Yang kedua, berkomunikasi dengan guru dan teman. Jalin komunikasi yang baik dengan guru dan teman sekelas melalui forum diskusi, email, atau kelas virtual untuk bertanya, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam pembelajaran. 3. Memanfaatkan sumber belajar. Memanfaatkan sumber belajar yang tersedia seperti video pembelajaran, artikel, dan materi pembelajaran online untuk memperdalam pemahaman materi dan pengembangan keterampilan. 4. Jaga motivasi dan disiplin. Tetaplah termotivasi dan disiplin dalam belajar secara mandiri melalui e-learning. Tetap fokus pada tujuan pembelajaran dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika mengalami kesulitan. 5. Berpartisipasi aktif. Berpartisipasilah secara aktif dalam diskusi online, kuis, dan tugas yang diberikan oleh guru, serta jangan ragu untuk berbagi pendapat dan ide dalam proses pembelajaran. Dengan mengikuti tips dan panduan praktis di atas, guru dan siswa dapat memanfaatkan e-learning secara efektif dan meningkatkan kualitas pembelajaran, keterlibatan siswa, dan hasil belajar yang optimal. Dalam menghadapi tantangan e-learning, ada beberapa solusi yang dapat membantu meningkatkan pengalaman belajar online. Yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Pastikan siswa memiliki ruang belajar yang tenang dan terorganisir di rumah. Hindari gangguan dan pastikan siswa memiliki semua peralatan yang diperlukan seperti laptop, koneksi internet yang stabil, dan buku pelajaran. Yang kedua, membuat jadwal belajar yang teratur. Tetapkan jadwal belajar yang konsisten dan disiplin. Pisahkan waktu untuk belajar, istirahat, dan aktivitas lainnya. Hal ini akan membantu siswa mempertahankan fokus dan produktivitas selama sesi e-learning. Yang ketiga, berinteraksi dengan instruktur dan teman sejawat, yaitu memanfaatkan fasilitas komunikasi yang disediakan oleh platform e-learning untuk berinteraksi dengan instruktur dan teman sejawat. Tanyakan pertanyaan, diskusikan materi pembelajaran, dan berkolaborasi dalam tugas kelompok. 4. Mengatur teknik belajar yang efektif. Temukan teknik belajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa, seperti membuat catatan, mempraktikkan materi, atau menjelaskan kembali konsep kepada orang lain. Gunakan berbagai sumber belajar seperti video, artikel, dan buku untuk memperdalam pemahaman siswa. 5. Mengelola waktu dengan bijak. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan atur waktu belajar sesuai dengan tingkat kesulitan materi. Hindari menunda-nunda pekerjaan dan tetap disiplin dalam mematuhi jadwal belajar yang telah ditetapkan. 6. Memperhatikan kesehatan mental dan emosional. Jaga keseimbangan antara belajar dan istirahat. Luangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, dan melakukan hobi yang menyenangkan. Jika merasa tertekan atau stres, jangan ragu untuk mencari bantuan dari konselor atau ahli kesehatan mental. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, siswa dapat mengatasi tantangan e-learning dengan lebih efektif dan memaksimal potensi belajar siswa secara online.
Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.